Kebutuhan UMKM ini bukan hanya dari supporting dananya saja, tapi juga memang harus ada pembinaan juga, sehingga mereka bisa scale up gitu ya. Jadi satu sisi di support oleh pemerintah dalam wilayah dananya, satu sisi memang mereka harus didampingi. Jangan sampai kadang di tengah masyarakat masih ada mindset UPDB ini bukan bantuan hibah, tapi pinjaman tanpa anggunan ataupun tanpa bunga gitu. Tapi mindset di masyarakat kadang kalau dikasih pemerintah, kadang seolah-olah itu hibah dan tidak dikembalikan, lah kayak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Ratu Fitri dalam program Melekat, mengenal lebih dekat, dan tentu saja kali ini kita masih berada di DPRD Kabupaten Tangerang dan masih di ruangan fraksi PKS. Sudah bersama kami yaitu narasumber kita dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang, yaitu Bapak Ahmad Syahril Eskom MM, selaku juga ketua dari fraksi PKS. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar Pak Dewan? Alhamdulillah, sehat. Baru selesai rapat paripurna. Baru selesai paripurna, sudah langsung kita ajak wawancara, boleh ya Pak? Boleh. Kali pertama kita ngobrol-ngobrol ya. Betul, Pak Dewan, betul. Ya? Benar-benar. Oh, ini tentu saja kita bisa akan lebih mengenal selain juga sosok beliau, kemudian terkait dengan beberapa program ke depan. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol serius, kita mau mengenal sosok Pak Dewan terlebih dahulu nih. Sebelum ke politik nih Pak, backgroundnya sebelumnya apa sih Pak? Saya backgroundnya adalah profesional ya. Bergerak di bidang pendidikan. Pendidikan. Akhirnya kemudian tertarik terjun ke politik sejak kapan nih Pak? Memang semenjak mahasiswa ya, mungkin Sudah aktif ya, Pak? di dunia pergerakan ya, mungkin lebih banyak condong juga ke politik. Wah, memang sudah dari zaman kuliah sudah memang tertarik ke politik. Apa sih Pak yang bikin tertarik sampai jatuh cinta ke politik dan sampai saat ini begitu? Mungkin di antara peran terpentingnya adalah advokasi ya. Karena pemerintah itu kan mengayomi masyarakat. Iya. Sehingga dengan ya politik yang terlembaga itu adalah pemerintah, ketika kita masuk ke dunia pemerintahan, maka kita akan banyak mengadvokasi masyarakat. Wah, ini luar biasa ya, karena banyak sekali anak muda sekarang juga karena regenerasi, kemudian kaderisasi juga perlu ya Pak ya. Betul. Dimulai dari organisasi terkecil misalnya, ini nggak ada ruginya begitu. Betul. Ikut ke organisasi dan aktif di kelembagaan begitu. Berarti dari semenjak masih kuliah sudah terjun ke politik ya Pak Syahril ya. Sampai saat ini sudah di periode keberapa nih Pak? Baru. Periode pertama. Nah, ini juga luar biasa. Ini juga mungkin menjadi salah satu informasi, kemudian juga bisa jadi inspirasi juga untuk kalangan muda. Nah, ini ngomongin soal keluarga juga. Mendukung nggak nih Pak setelah terjun ke politik? Karena kan mungkin waktu dan lain sebagainya juga lumayan terkuras begitu. Prinsipnya kan kita di PKS ini, terutama ketika menjadi dewan, adalah memaksimalkan amanah. Gitu ya. Dia bukan hanya jabatan ansih, tapi ya seupaya mungkin kita menjalankan amanah itu dengan baik. Betul. Oleh karena itu, salah satu penopang pilar untuk menjalankan amanah dengan baik itu kan dukungan keluarga. Betul. Keluarga pun juga sudah paham ya Pak, jam kerja, kemudian mungkin banyak juga masyarakat atau konstituen dari dapil datang ke rumah, mungkin juga tidak hari biasa, tapi weekend pun juga apalagi sudah terbiasa dengan ritme banyak yang hadir begitu ya Pak ya. Karena sistem rumah saya itu terbuka, jadi sebenarnya dari dulu juga siapapun yang hadir kita welcome. Nah, ini dari dapil berapa Pak? Saya dari dapil 2. Berapa kecamatan? Ada 8 kecamatan. 8 kecamatan, luar biasa ini banyak. Dan ini biasanya dari teman-teman yang datang, warga ataupun juga dari konstituen, apa sih Pak yang biasa menjadi aspirasi? Banyak ya. Yang pertama mungkin secara aspirasi yang sifatnya memang kebutuhan. Yang memang masyarakat kurang informasi. Di antaranya misalkan tentang kesehatan, bagaimana mengeluhkan misalkan ketika dia tidak ada penjamin kesehatan dan sebagainya. Sedangkan pelayanan dasar ya Pak ya? Betul, pelayanan dasar ya semacam kesehatan. Misalkan BPJS tidak aktif atau tidak punya BPJS, ternyata di kabupaten ada Jamkesda misalkan. Apalagi sekarang misalkan
ada sistem yang memang itu dimudahkan lah hanya dengan KTP penduduk Kabupaten Tangerang misalkan. Berarti informasinya belum meluas begitu. Betul. Ya. Jadi banyak masyarakat yang tidak terakomodir dari program-program tadi. Itu dari sisi layanan. Dari sisi pembangunan, misalkan masyarakat yang butuh jalan karena memang akses perekonomian kan, ya karena Kabupaten Tangerang ini kan sangat luas. Betul. Ya. Jadi ini juga akses tadi ya, layanan dasar, kemudian juga tenaga kerjaan juga. Tenaga kerjaan, betul. Nah ini juga banyak putra-putra daerah, walaupun bisa dibilang kawasan industri, tapi ternyata masih ada juga yang belum terakomodir begitu ya, dari segi tenaga kerja. Nah kemudian nih Pak, ini tadi sedikit mengenal sosok dan juga apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, terutama dari dapil atau konstituennya. Nah sekarang kita tinggal hitungan beberapa hari gitu ya untuk jabatan Bupati Zaki Iskandar. Apa sih Pak mungkin dari Komisi 2 yang diberikan catatan begitu? Tentunya apresiasi terlebih dahulu prestasi yang sudah diraih oleh kepemimpinan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati. Apa sih Pak? Yang pertama kami mengucapkan terima kasih ya ke Bupati yang sudah menyelesaikan amanah. Ya mudah-mudahan husnul khotimah sampai di akhir masa jabatannya. Prinsipnya ketika kita bicara masalah tolak ukur kinerja Bupati itu kan di RPJMD. Ya alhamdulillah sudah 100%, bahkan ada yang lebih program-program RPJMD yang kategorikan program unggulan sudah terlaksana. Hanya saja ya sekali lagi itu kan dari sisi angka-angka ya yang sifatnya normatif. Sedangkan kita inginnya adalah penilaian langsung di masyarakat. Gitu ya. Memang ya tadi dengan kabupaten yang begitu luas tadi dari 29 kecamatan, jumlah penduduk yang bahkan melebihi dari 3 juta gitu ya. Mungkin ada pembangunan yang belum merata dan lain sebagainya. Ya ini masih menjadi PR kita bersama. Di tengah juga dari tadi ya tolak ukur RPJMD sudah terlaksana begitu, bahkan ada yang melebihi target begitu. Betul. Ya. Tapi tentunya apresiasi dengan program-program unggulan. Nah, salah satunya juga mungkin predikat WTP juga dari BPK. Betul, begitu ya. Secara berturut-turut ini juga apresiasi tentu saja untuk pemerintah Kabupaten Tangerang. Nah, ini juga kan catatan dari keuangan begitu ya Pak. Ini juga apresiasi karena tidak mudah juga begitu ya untuk mempertahankan daripada dari awal begitu. Tapi ternyata di slide itu pun juga ada beberapa catatan-catatan. Pertama tadi mungkin ya Pak tenaga kerja. Apalagi nih Pak mungkin catatannya? Kalau dari sisi contoh misalkan tupoksinya Komisi 2 misalkan ya. Pertama dari sisi tenaga kerja memang angka pengangguran kita masih tinggi. Ya tadi mungkin juga berbanding lurus dengan lahirnya angka produktif. Ya. Kemudian juga yang keduanya adalah layanan kesehatan. Nah ini juga butuh ditingkatkan. Ya alhamdulillah sekarang mungkin bertambah misalkan rumah sakit untuk mengurai misalkan kebutuhan kesehatan masyarakat. Kemudian juga pertanian misalkan ya. Ini kan bicara masalah kesejahteraan para petani dan nelayan. Ya mungkin yang banyak dikeluhkan adalah bicara masalah pembangunan irigasi, air dan pupuk misalkan. Nah ini juga butuh, karena selama ini mungkin dinas ini akan bekerja optimal berbanding lurus dengan advokasi anggarannya. Gitu kan. Ya selama ini mungkin itu belum dimunculkan. Ya ini yang mungkin menjadi catatan-catatan juga begitu ya untuk ke depan PR-PR. Kemudian untuk pelayanannya sendiri gimana Pak? Kalau untuk pelayanan, karena saat sekarang ini mungkin yang banyak dikeluhkan untuk pelayanan administrasi ya Dukcapil itu nanti ada di Komisi 1. Nah kalau di kami nanti yang sifatnya pelayanan dasar seperti di rumah sakit, kemudian juga BPJS, pajak lain sebagainya. Ya alhamdulillah selama ini mungkin yang rate-nya paling banyak mendapatkan catatan mungkin pelayanan di kesehatan ya. Tapi alhamdulillah selama ini kami berkomunikasi dengan baik dengan pihak rumah sakit ataupun puskesmas untuk terus meningkatkan pelayanan sekaligus mengedukasi masyarakat ya ketika ingin mendapatkan pelayanan yang benar di rumah sakit, karena selama ini mungkin
informasi yang tidak sampai, sehingga seolah-olah ketika masyarakat itu ingin mengecek tentang kesehatannya di pelayanan, baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit, tidak tahu prosedurnya. Gitu. Kemudian juga mungkin dari program-programnya bisa lebih tepat sasaran lagi, agar yang menerima manfaatnya pun juga bisa tepat begitu ya Pak ya, agar bisa merasakan manfaatnya juga. Itu dari segi kesehatan. Mungkin yang masuk dalam mitra kerja di Komisi 2. Kemudian Pak, untuk bantuan ataupun juga pembinaan para pelaku UMKM. Nah, ini seperti apa mungkin catatannya? Alhamdulillah kemarin juga kita selesai ketika evaluasi OPD, diantaranya laporan dari UPDB itu sudah menaungi lebih dari 10 ribuan ke atas ya. Bahkan dengan mencapai target 25.000 UMKM itu alhamdulillah sudah terlampaui. Gitu. Hanya saja mungkin ya sekali lagi tadi kebutuhan UMKM ini bukan hanya dari supporting dananya saja, tapi juga memang harus ada pembinaan juga sehingga mereka bisa scale up gitu ya. Jadi satu sisi di support oleh pemerintah dalam wilayah dananya, satu sisi memang mereka harus didampingi. Jangan sampai kadang di tengah masyarakat masih ada mindset UPDB ini bukan bantuan hibah. Tapi pinjaman tanpa anggunan ataupun tanpa bunga gitu. Tapi mindset di masyarakat kadang kalau dikasih pemerintah, kadang seolah-olah itu hibah dan tidak dikembalikan lah, kayak gitu kan. Ini juga butuh edukasi kan. Iya, bagaimana nanti setelah permodalan kemudian dibantu juga dari segi pemasaran agar nanti tidak berhenti sampai situ ya. Betul. Jadi harus ada terus berkelanjutan begitu ya dari segi pembinaan. Kemudian kalau dari sektor pendidikan seperti apa Pak? Nah, sektor pendidikan ini memang di antara banyak keluhannya itu ketika ada sistem zonasi. Pertama itu PPDB sehingga kemarin ya. Satu sisi hubungan koordinasi tentang, yang keduanya adalah koordinasi wilayah Pokja SMA. Itu kan bukan lagi di kabupaten. Nah, untuk yang pertama terkait masalah zonasi ini memang banyak di wilayah kita ini, terutama kebutuhan untuk SMP itu sangat tinggi ya, sehingga lulusan SD yang tidak tertampung di SMP negeri. Nah, ini juga harus menjadi perhatian nanti ke depan. Ya, kalau selama ini alhamdulillah sudah tercukupi misalkan satu kecamatan satu SMP, tapi kalau satu kecamatan itu terdiri dari misalkan paling sedikit 8 desa, ya sudah jelas secara logika tidak bisa menampung ya kan. Nah, ini juga harus butuh dikembangkan saya rasa. Karena tadi jumlah kepadatan dan keluasan Kabupaten Tangerang ini. Nah, ini tadi lagi ya, kembali ke pemerataan tadi ya Pak ya. Jadi tidak ada ketimpangan dari 29 kecamatan ini pun juga bisa sama begitu ya dari segi treatment dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin catatan-catatan yang mungkin masuk dari segi Komisi 2. Mungkin dari komisi-komisi lain kalau tadi dari segi pendapatan dan lain sebagainya itu masuk di Komisi 3 begitu ya. Tapi kalau dari secara umum terlihat seperti apa sih Pak? Mungkin di Komisi 2 sendiri melihat dari sektor walaupun masuknya di ranah Komisi 3, tapi secara umum seperti apa sih Pak? Secara umum progres setiap tahunnya itu kan selalu dilaporkan ketika evaluasi ya. Secara prinsipnya progresnya ada. Ya, memang ada yang belum signifikan, ada yang sudah signifikan. Yang pasti secara target pembangunan di RPJMD sudah terlampaui. Kemudian ya mungkin selama 5 tahun ini kan kadang ada juga yang memang harus recycle lah, dari 5 tahun mungkin bisa ngulang lagi untuk pembangunannya gitu. Tapi progresnya adalah cukup baik. Intinya prinsipnya bagi kita sifatnya APBD kita ini kan harus dikembalikan kepada masyarakat ya dalam bentuk apapun, baik pelayanan ataupun pembangunan, dengan progres evaluasi yang peningkatannya cukup bagus. Cukup bagus ya. Ini alhamdulillah di Kabupaten Tangerang ada progresnya begitu ya dari segi pendapatan. Kemudian Pak, ini yang mungkin juga saat ini sedang dinanti-nanti ya terkait dengan kekosongan jabatan setelah nanti masa jabatannya berakhir dari Bupati dan Wakil Bupati akan diisi oleh penjabat begitu ya, PJ Bupati Tangerang nanti. Sosok yang seperti apa sih Pak yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan mungkin sampai dengan pemilu selesai, kemungkinan sampai 2025 ya, sampai dengan pelantikan begitu. Prinsip yang pertama ini, PJ ini ya harus bisa mengayomi lembaga di kabupaten. Ada eksekutif, ada legislatif, sehingga hubungan harmonis ini tetap terjaga. Ya,
Prinsipnya itu dulu, karena kalau kitanya kondusif, insya Allah untuk memberikan pembangunan ke masyarakatnya pun ya kita bisa tersusun dengan baik. Ya. Kemudian yang keduanya, memang lagi-lagi walaupun dengan waktu singkat setahun ataupun 2 tahun ini, tetap fokus kinerjanya adalah kepada publik, kepada masyarakat. Ya, jangan sampai ada kepentingan politik, ya kan? Apalagi ini ya penunjukannya kan secara hierarkis, bukan melalui jalur politik ya, ya kan, melalui dari pusat Kemendagri gitu. Nah mungkin kekosongan ini bukan berarti kekosongan kepemimpinan politik, tapi kekosongan sebagai penanggung jawab, ya kan, tentang agar roda pemerintahan tetap berjalan dan sirkulasi dari kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tangerang tetap baik. Prinsipnya itu aja sebenarnya. Jadi bisa menjaga keduanya ya. Betul. Dari segi eksekutif maupun juga legislatif. Kemudian apa yang mungkin perlu dilanjutkan begitu? Ini kan sepeninggalan Pak Zaki sudah baik begitu. Minimal tentu saja bisa melanjutkan atau mungkin juga ada perubahan-perubahan walaupun waktunya mepet begitu, cuma setahun kurang. Sebenarnya PJ Bupati yang akan terpilih ini sudah dibekali. Dengan adanya APBD 2024, ya kan? Nah, APBD 2024 itu kan sedang dirancang, ya, sedang nanti akan ada pembahasan, ya, setelah APBD perubahan 2023. Nah, itulah yang kemudian hasil konsensus bersama eksekutif dan legislatif, yang memang itu harus nanti dijalankan oleh PJ nanti. Gitu, jadi memang sudah ada di APBD. Ada secara konsep. Saat ini sedang dibahas, nanti akan dilaksanakan di 2024 ya. Betul. Jadi memang sudah ada gambaran secara umum. Tapi siapapun nanti orangnya mudah-mudahan bisa mengenal karakteristik Kabupaten Tangerang dengan baik begitu ya. Apa yang memang perlu dilakukan. Yang pertama mungkin adaptasi ke beberapa OPD ya. Betul. Agar mengetahui juga apa yang menjadi program ke depan begitu ya. Nah ini tentu saja masyarakat masih menunggu, termasuk dari teman-teman Dewan juga Kak Pak? Iya, termasuk dari kita kan, karena itu kan ya bahasanya ya hak prerogatifnya Kemendagri kan. Iya, jadi tinggal menunggu namanya, usulan memang sudah diberikan ya Pak? Sudah. Jadi tinggal menunggu istilahnya ketok palu ya. Betul. Siapa nanti, karena dilantiknya di provinsi ya Pak? Di provinsi. Di provinsi, karena memang masih dalam masa jabatan. Kemudian ini tadi kita sudah ngobrol terkait dengan apresiasi, kemudian catatan juga untuk ke depan, kemudian ngobrolin sedikit soal PJ Bupati nanti ke depan. Nah kemudian ada target khusus secara personal nggak nih Pak? Ini kan sudah mulai masuk tahun politik ya. 2024 sudah tinggal hitungan bulan ya. Kalau tahun politik tuh hitungan bulannya nggak kerasa ya Pak. Tiba-tiba udah dekat akhir tahun. Ada target tersendiri mungkin dari partai maupun juga personal Pak? Dari partai, khususnya di PKS, memang kita mentargetkan untuk kontestasi pemilu legislatif di 2024 nanti, kami mengharapkan setiap dapil mendapatkan 2 kursi. Ketika 2 kursi berarti ada 6 dapil, berarti kita PKS secara keseluruhan mendapatkan 12 kursi, yang otomatis berarti itu merebut kursi pimpinan DPRD. Harapannya seperti itu. Betul. Ini ada target khusus dari partai ya. Betul. Tadi insya Allah mudah-mudahan 1 dapil 2 kursi ya. 2 kursi. Kalau personal gimana Pak tahun depan? Kalau personal, karena saya juga diamanahi lagi untuk maju di dapil 2 di tingkat kabupaten, ya kita harus optimal. Ya memang satu sisi target suara pun harus berlipat ganda. Mudah-mudahan ya, ini berarti periode kedua ya. Periode kedua yang penting terpilih dan terlantik Bu. Amin. Mudah-mudahan niat dan doa baik amin. Juga terutama dari keluarga dan juga konstituen, terutama dari dapil yang sama ya Pak ya? Dapil yang sama. Dapil 2. Dapil 2. Berapa kecamatan tadi Pak? 8 kecamatan. Wow, banyak kan, 8 kecamatan. Oke, ini mungkin ada pesan juga untuk masyarakat terutama menjelang pemilu ya di Februari nanti. Sekaligus juga menjadi closing statement nih Pak di kesempatan kali ini. Apa yang ingin disampaikan untuk para penonton kita? Baik, para hadirin, karena waktunya singkat, saya ingin closing statement. Di 2024 ya kita sudah punya perjalanan panjang pelajaran dalam pemilu politik, maka saya harapkan ke depan di 2024 jadilah pemilih cerdas ya. Jangan sampai kemudian kita terstigmatisasi menjadi pemilih pragmatis, karena ini akan berbanding lurus dari hasil apa yang kita pilih. Oleh karena itu saya harapkan seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang jadilah para pemilih yang cerdas. Terima kasih.
Jadi jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya ya Pak ya. Betul. Karena ini 5 tahun pesta demokrasi, 5 tahun sekali. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan karena paling 5 menit ya Pak ya. Betul. 5 tahun sekali menentukan pemimpin ke depan. Dan jangan tergiur dengan money politik juga. Nah itu tadi ya. Harus sesuai dengan yang kita percaya begitu. 14 Februari ya Pak, dikit lagi ya. 14 Februari. 14 6 bulan lagi. 6 bulan lagi tidak akan terasa. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah bergabung di program kita, program Melekat Mengenal Lebih Dekat. Mudah-mudahan nanti diberikan waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan juga. Salam untuk keluarga dan teman-teman di fraksi PKS. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya Ratu Fitri mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.